Kami manusia lemah. Kami manusia tidak ada artinya tanpa Engkau, Yesus, dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami sangat membutuhkan Yesus dalam hidup kami. Amin. Kami sangat butuh penyertaan-Mu. Kami sangat membutuhkan tuntunan-Mu. Hadirat-Mu sangat kuat sekali pagi ini. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami sangat membutuhkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang telah mempercayakan kami dapat melayani kembali di tempat ini. Setelah kita melewati pandemi beberapa tahun, akhirnya kita jumpa lagi. Saya kaget loh, Bapak Ibu tambah banyak di tempat ini. Saya yakin nanti kita akan pindah tempat dari sini ke tempat yang lebih besar lagi. Bukan pindah tempat ke sorga, bukan. Baik, kita buka Alkitab kita sama-sama. 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat 7 sampai 14. Saya akan berkhotbah dengan judul menjadi penerobos yang radikal. Kaum wanita akan membaca ayat yang ganjil, kaum pria akan membaca ayat yang genap. Silahkan kaum wanita membaca terlebih dahulu. Tetapi harta ini dalam segala hal kami ditindas, tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan. Kamu tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ayat 11 wanita. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat dalam kamu. Ayat 13 wanita. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah Bapak, Ibu, saya sangat suka sekali dengan tokoh kita pagi ini, namanya Rasul Paulus. Kenapa saya suka dengan Paulus? Pertobatannya dahsyat. Bayangkan, Paulus adalah anak buah Gamaliel yang ditugaskan untuk memimpin pasukan orang untuk menganiaya umat Tuhan. Ketua lo saudara. Bisa diubah Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Mengapa saya suka dengan Paulus? Panggilannya luar biasa. On the way to Damsyik, Allah sendiri, Yesus sendiri yang memanggil Saulus menjadi Paulus, menjadi hambanya. Saudara, mengapa saya suka dengan Paulus? Karena Paulus adalah penulis
sebagian besar kitab-kitab di PB yang mendominasi dunia perjanjian baru. Saudara tahu nama kekristenan yang buat siapa? Paulus. Dan sebelum kita disebut Kristen, mau tahu nggak Bapak Ibu kita disebut apa? Siapa lagi? Kalau ada yang betul saya kasih piring cantik di depan. Sebelum kita disebut Kristen, kita disebut apa? Maksudnya ikut Yesus tapi namanya bukan Kristen. Sebelumnya apa? Kisah 24:14. Kisah 24 ayat 14. Di situ dikatakan apa? Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan apa? Menganut apa? Jalan Tuhan. Yaitu jalan yang mereka sebut apa? Sekte. Jadi sebelum kita disebut Kristen, kita disebut pengikut jalan Tuhan. Apa tandanya tulisan Paulus di Tesalonika pasal terakhir, ayat terakhir dikatakan demikian. Kasih karunia Allah menyertai kita. Kenapa saya suka dengan Paulus? Karena Paulus adalah orang yang membuka gereja mula-mula. Paulus yang hebat. Paulus yang dahsyat. Paulus yang luar biasa. Dia tengah mengalami masalah. Bukankah kita sekalian juga seperti Paulus? Kita tengah mengalami apa yang namanya masalah itu. Di dinamika kehidupan ini Bapak Ibu, kita mengalami hal-hal yang tak menentu. Kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Baik dalam hubungan. Berapa banyak orang di COVID kemarin kawin cerai? Berapa banyak rumah tangga tidak harmonis lagi? Bayangkan, pagi malam, ketemunya dia lagi. Berapa banyak mertua menantu ribut. Berapa banyak kita menghadapi soal ekonomi tidak menentu. Nah, menghadapi masalah ada 3 tipe orang saudara. Tipe yang pertama adalah khawatir. Sama kita juga khawatir. Bagaimana ya besok? Memang saudara saja yang khawatir, saya juga khawatir. Apa ya yang harus saya lakukan untuk mengcover semua? Apalagi kemarin anak saya minta uang sama saya. Dia pikir mau buat perusahaan apa, ikut judi online. Habis uang saya semua. Entek KB. Saya minum Panadol, 1 dus gak sembuh-sembuh. Sampai palaku muter sendiri ya. Belum lagi anak saya sudah S2, dua-duanya sudah lulus. Muka saya masih kayak anak muda, kayak ABG. Itu anugerah dari Tuhan. Sudah lulus S2, saudara pikir gampang cari kerja. S2 ITB loh, S1-nya Jerman. Enggak gampang, enggak dapat hampir 2 tahun. Makanya saudara yang sudah punya pekerjaan bersyukur. Jangan lihat rumput tetangga yang lebih hijau. Jangan lihat istri orang. Jangan lihat bojo orang. Demennya lihat orang terus, Pipi punya kulkas baru tuh. Pipi punya mobil baru tuh. Kita apa? Gerobak lagi. Opo maneh? Anak saya pagi malam tidur pagi, bengong aja, main komputer aja. Tuhan kasih kerjaan.
Saya kontak teman saya akhirnya ketika dia sudah menyerah. Dia bantu teman saya. Meskipun gajinya UMR nggak apa-apa dah. Yang penting dia ada kegiatan dan belajar. Yang kecil akhirnya bisa bantu omanya. Orang pertama khawatir. Mau makan apa ya? Usaha apa ya? Bagaimana nanti ya? Orang kedua dia percaya. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Nggak pernah tinggalkan. Tipe orang ketiga menghadapi masalah adalah dia cuek. Sebodoh. Oh ada masalah toh. Saya baru tahu. Apalagi di tengah zaman sosial media. Kita posting, ini rumah baru saya di Pondok Indah. Padahal rumahnya sebelah Pondok Indah ada kolong jembatan, di situ rumah kita. Berapa banyak kita jadi orang munafik. Kita pamer. Makan di restoran, habis itu tinggalin KTP. Ya apa maneh iku? Mosok di sosial media. Siapa yang punya sosial media? Hebat. Kita punya sosial media padahal tengah malam. Kita menangis. Sampai pagi kita menangis. Bisakah saya melampaui hari-hari saya? Bisakah saya melewati hidup saya ini? Suami saya kasar, suami saya selingkuh. Sekali dia selingkuh, Pak Pendeta, saya bisa ampuni. 2 kali dia selingkuh, saya bisa ampuni. 3 kali dia selingkuh, Pak Pendeta, siapa saya? Tuhan aja mau ampuni. 4 kali Pak Pendeta dia selingkuh. Tuhan, saya pikir dia mau ngomong ampuni, ambil nyawanya Tuhan. Udah gak kuat lagi, gak kuku, so manja, so imut, gak kuku katanya. Paulus juga mengalami masalah. Tapi di tengah masalah, saya ingin saudara menjadi, judul khotbah saya tolong tampilkan. Menjadi penerobos yang radikal. Kita harus menjadi penerobos yang radikal. Ini judul khotbah saya pada pagi ini. Kita harus jadi penerobos. Mazmur 91 katakan apa? Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Tuhan tidak menghindarkan kita dari masalah. Tapi Tuhan kasih jalan keluar di tengah masalah. Akan kau langkahi singa dan ular tedung itu. Kita kebanyakan takut, Tuhan ada singa, Tuhan ada ular tedung, saya takut. Akan kau langkahi. Masalah sebesar apapun akan kita langkahi bersama dengan Yesus Tuhan. Yang dahsyat, haleluya. Apa sih artinya terobosan? Slide selanjutnya saya catat di sini. Terobosan adalah saudaraku, tolong. Suatu tindakan untuk menghilangkan atau melampaui suatu halangan atau pembatasan. Masalah apa di depan saudara? Kita akan melampaui. Masalah keluarga, masalah keuangan, kita akan lampaui. Yesus saja saudara, yang adalah Tuhan dan Raja, dalam pelayanannya, dalam hidupnya, dia bisa melampaui semua masalah. Apalagi kita. Oleh sebab itu kalau saudara lihat dalam ayat-ayat tadi, dalam ayat yang ke-7, Paulus memfigurasikan Roh Kudus dan badannya. Coba tolong tampilkan slide saya selanjutnya. Saya catat di sini selanjutnya. Paulus figurasikan Roh Kudus dalam kita bagaikan apa? Harta. Dan pelayanannya bagaikan apa? Bejana. Nah, kita akan melihat pada saat ini 4 langkah. Kita akan mempelajari pada saat ini 4 langkah.
Bagaimana kita bisa menjadi penerobos yang radikal? Langkah yang pertama, kita lihat dalam ayat yang ke-7. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan demikian, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari mana? Bukan. Saudara mau menjadi penerobos? Langkah yang pertama dari ayat 7 saya simpulkan, kita harus jadi kuat. Sama-sama katakan, saya harus jadi kuat. Katakan samping kanan kiri saudara, kamu harus jadi kuat. Bilang sama yang barusan ngomong, kamu juga, jangan tunjuk saya aja. Sama-sama kita katakan, saya harus jadi kuat. Sebab Tuhan tidak bisa memakai orang yang cengeng. Yang kerjanya ngeluh terus. Apalagi ngutukin Tuhan. Kita kebanyakan di tengah masalah, mulai salahin kanan kiri, depan belakang dan Tuhan kan. Ini salah papa mamaku. Kenapa aku dilahirin miskin? Ini salahmu John. Jono maksudnya. Aku nikah dengan kamu, coba aku nikah dengan temanku si Bobby. Udah naik BMW saya. Nyalain kanan kiri, kanan kiri. Kita nangis terus. Kita ngeluh gak kuat mau mati aja, gak kuat mau mati aja, gak kuat mau mati aja. Tuhan gak bisa pakai. Tuhan gak bisa berintervensi kepada orang yang cengeng, gak bisa. Tuhan gak bisa pakai, Tuhan gak bisa berintervensi kepada orang yang mau bunuh diri, takut, berpikiran negatif. Gak bisa. Oleh sebab itu kita harus jadi kuat. Paulus lemah, tapi dia dapat kekuatan dari Tuhan. Kita bisa lihat di ayat 8 dan 9. Coba next, ayat 8 kita lihat. Kalau saudara lihat di ayat 8 dikatakan apa? 2 Korintus 4 tadi. Dalam segala hal kami apa? Ditindas. Kekuatannya apa? Enggak kejepit. Habis akal, namun enggak putus asa. Dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Bukan Tuhan menggeser masalah, bukan Tuhan menghilangkan masalah, tetapi Tuhan kasih kekuatan. Nah kita juga pengen kan dapat kekuatan dari Tuhan. Bagaimana kita bisa dapat kekuatan dari Tuhan? Lihat ayat 6-nya. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam akan terbit terang. Saya jamin hidup Bapak Ibu akan terbit terang. Ada kekuatan Tuhan akan terbit terang. Lanjut lagi. Ia juga yang membuatnya apa? Terangnya bercahaya di dalam supaya kita beroleh terang dari apa? Nah ini dia. Kita akan dalami. Pengetahuan. Bagaimana Bapak Ibu di tengah masalah, putus asa, tidak habis akal, dihempaskan namun tidak sendirian. Bagaimana kita bisa dapat kekuatan itu? Kasih tahu kepada saya Pak Pendeta. Kita harus semakin kenal Tuhan. Sebelum ada ayat 7, 8, dan 9, ada ayat 6 dulu. Saya ulangi lagi. Sebelum ada ayat 7, 8, dan 9, ada ayat 6 dulu. Ini penyebabnya yang membuat kekuatan Allah nyata dalam hidup Paulus. Ini yang menyebabkan penyertaan Allah ada dalam hidup Paulus. Kenal Tuhan. Buat apa saya datang ibadah?
buang ongkos, buang waktu, supaya Bapak Ibu semakin kenal Dia. Oleh sebab itu, gereja ini membawa Bapak Ibu semakin kenal Tuhan. Pembicara-pembicara harus membawa Bapak Ibu semakin kenal Tuhan. Apanya yang saya kenal dari Tuhan, Pak Pendeta? Satu hal, kita harus belajar mengenal Tuhan yang diam. Saya ulangi lagi. Apa yang harus saya kenal tentang Tuhan, Pak Pendeta? Kita harus belajar mengenal apa? Tuhan yang diam. Matius 15:23. Kita harus belajar menghadapi Tuhan yang diam. Baca sama-sama. Tetapi jadi kita harus belajar mengenal Tuhan yang diam. Kenapa kita lemah? Kenapa banyak orang Kristen ke dukun? Pakai susuk. Apa ada pendeta? Banyak. Banyak wanita, dia pakai susuk sekarang. 5 susuk. Susuk untuk pesugihan, susuk untuk rebut suami orang. Loh, wah toh di Jakarta. Bahkan dia ada komunitasnya. Kalau kamu kenalin saya sama suami orang, saya dapat apa tas harganya 70 juta, saya bagi kamu 20%. Seperti komoditas, seperti perdagangan begitu. Ini nyata di Jakarta, nyata. Ibu-ibu juga banyak pakai susuk. Ada seorang ibu sales spare part mobil. Dia pakai susuk. Dia ngorder ke Kalimantan. Bosnya nggak mau beli, duduk aja dia di situ. Sejam, 2 jam, 3 jam sampai malam ditungguin. Bapak Ibu percaya atau tidak, itu bos akhirnya bisa beli banyak. Makanya Bu, kalau punya suami ganteng juga dijaga. Banyak wewe gombelnya. Mana suami istri datang angkat tangan. Bukan istri piaraan ya, jangan lo angkat tangan. Istri piaraan main angkat tangan aja. Yang bawa istri piaraan sini, foto sama-sama saya, yuk. Yang bawa istri piaraan sini, foto sama-sama saya. Waduh. Udah pakai susuk untuk bisnisnya, pakai susuk untuk rebut suami orang yang kaya-kaya. Kenapa gitu? Karena dia nggak belajar menghadapi Tuhan yang diam. Mengapa sampai jadi pelacur? Itu kata-kata kasarnya ya, rebut suami orang tuh saya katakan pelacur, will itu pelacur. Panik, kita kan panik kan kalau didiemin, panik gak Bu? Pak, panik. Kita harus belajar Tuhan yang menolak keinginan kita kalau kita baca ayat 23 ini. Ditolak keinginannya. Bapak Ibu doa minta sembuhkan, disembuhkan Tuhan, tidak. Bapak Ibu doa minta naik jabatan, dinaikin? Enggak. Panik kan kita. Berapa banyak anak Tuhan yang masih mengatakan, Tuhan ada gak ya? Tuhan hidup gak ya? Masih ada mujizat gak ya? Panik loh. Di gereja kita enak. Coba menghadapi dunia nyata, panik gak? Panik.
Lihat anak gak dapat kerjaan. Lihat tabungan dihabisin anak. Panik gak? Panik. Coba saudara lihat dalam Alkitab. Pola Tuhan sebelum menjawab kasih mujizat buat orang seperti ini selalu. Dia diem. Emang Tuhan tuh Gunung Kawi, saudara minta apa langsung dikasih? Enggak, ada prosesnya. Perhatikan, antara janji sampai dengan pengenapan ada jembatan yang namanya proses. Kita lemahnya di situ, kita nggak kuatnya di situ. Nggak belajar menghadapi Tuhan yang diam. Lihat tokoh-tokoh Alkitab di Ibrani 11. Dijawab doanya? Tidak. Saya bawa saudara pelan-pelan. Kenapa Tuhan diam? Kenapa Tuhan tolak keinginan kita? Saudara datang gereja minta berkat dikasih? Enggak. Kenapa? Saya bawa saudara pelan-pelan. Sebab Tuhan ingin naikkan iman kita dulu, level iman kita dulu. Level iman kita ada 7. Level yang pertama, saudara ke gereja. Nyanyi, saudara nyanyi. Begitu khotbah. Berapa banyak yang turu? Berapa banyak yang tidur? Berapa banyak yang khotbah? Badan di sini, otak di luar. Kalau saudara masih begitu, level iman saudara pertama. Nanti Tuhan datang apakah kau menjumpai iman? Nggak diangkat. Orang khotbah saudara tidur, ngelamun. Habis ini makan apa ya? Rawon, opo soto, apa tahu campur. Apa ya? Ada lagi yang lagi khotbah dia main WA. Anak muda main WA sama pacarnya di luar. Yang kamu di mana? Di WA sama yayangnya. Lagi di gereja yang dibalas. Oke deh aku tunggu. Nanti habis pulang gereja kita makan di TP ya. Oke deh. Yuk. Bye. Masa lagi dengan khotbah kan di WA ada emoticon ciuman ya. Bye. Masa deh lagi dengan khotbah saudara pakai WA pakai muah. Gimana? Satu tuh level iman saudara. Level iman yang kedua. Saudara ke gereja karena fasilitas. Gereja sono aja yuk, lebih bagus, lebih adem. Habis kebaktian dikasih makan lagi semua. Enak sono. Level iman saudara kedua tuh. Kesini aja habis gereja kita dikasih sembako loh. Level iman yang ketiga, mulai bisa doa dia. Tapi doanya minta terus, Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan jaga. Emang Tuhan satpam? Saya langsung aja yang ketujuh. Tuhan bawa kita sampai yang ketujuh apa? Berani berhadapan dengan Tuhan yang jalannya beda dengan kita. Kita dibawa sampai situ. Sengaja dia diamin sampai ke titik itu. Fidusia. Level iman fidusia. Berani berhadapan dengan Tuhan yang jalannya beda dengan kita. Contohnya siapa? Contoh bagus nih. Ini penjelasan kenapa Tuhan diam. Sadrah, Mesah, Abednego. Daniel 3:17, tolong tampilkan. Jadi saudara harus kuat. Jangan kedukun, pasang susu, jadi piaraan orang. Kuat dulu, kenapa? Kita harus belajar kenal Tuhan yang diam. Dia diam sengaja untuk apa? Level imanmu naik seperti Sadrah, Mesah, Abednego. Baca sama-sama, 1, 2, dan 3.
Mereka di ayat 17 ini lihat jawaban enggak? Enggak. Dapur api menyala-nyala siap. Kuat enggak mereka? Kuat. Kenapa? Belajar kenal Tuhan yang diam. Ini lama loh prosesnya, kok enggak ada jawaban ya? Kok Tuhan enggak tolong ya? Kok Tuhan enggak berkati saya ya? Kok Tuhan enggak sembuhkan saya ya? Apa yang menyebabkan Tuhan hadir? Bahkan di tengah api Tuhan datang ke perapian yang menyala-nyala. Ayat 18, baca sama-sama. Tetapi seandainya, stop sampai situ. Kenapa Sadrak, Mesak, Abednego dijawab Tuhan? Imannya, punya level iman yang tinggi. Berani berhadapan dengan Tuhan yang jalannya beda. Dia gak kasih syarat sama Tuhan. Seandainya tidak, Tuhan gak tolong. Kami tetap menyembah. Seandainya Tuhan tidak memberkati, aku tetap setia. Seandainya Tuhan gak angkat hidup saya, aku akan setia melayani dia sampai mati. Di titik itu, kau akan lihat jawaban Tuhan. Perempuan yang dalam Matius 15:23, kenapa Tuhan jawab? Dan Tuhan bilang imanmu besar. Gak apa-apa Tuhan, aku dikatain, gak apa-apa Tuhan. Nah bisa gak kasih syarat sama Tuhan? Kalau saudara bisa gak kasih syarat sama Tuhan, saudara juga bisa gak kasih syarat sama pasangan. Meskipun kamu udah kayak gentong hidup gitu jalan, aku tetap sayang sama kamu. Papi juga bilang sama Mami, meskipun dulu kamu kayak gitar Spanyol sampai dangdang angus, aku tetap cinta sama kamu. Saya mau tanya, dijawab Tuhan gak Sadrak, Mesak, Abednego? Lihat ayat 24-nya, Daniel 3:24-nya. Dijawab Tuhan gak? Coba lihat, cepat-cepat buka. Kemudian, ayat 25 baca. Katanya, tetapi apa? Ada 4 orang yang mereka tidak terluka. Meskipun masalah Bapak Ibu dan saya berat, tapi kita gak akan luka. Kalau kita gak kasih syarat sama Tuhan. Ada seorang ibu, dia punya suami ganteng Nepal. Ya kayak saudara lihat saya gitu lah, gantengnya kan gimana gitu. Tinggi, besar, kumisan. Saudara mau tahu gak kenapa saya pakai kumis? Untuk menunjukkan hidung saya penting, makanya saya garis bawahi. Ganteng Nepal. Nikahlah dia. Begitu nikah kasarnya minta ampun. Dia tonjokin istrinya. Maaf kata, dia telanjangin istrinya depan anak-anaknya, gila suaminya. Ribut terus. Suatu saat suaminya sakit. Sampai mesti berobat di Singapura. Jangan main-main berobat di Singapura. Dia setahun setengah udah habis rumah 1. Saya 2016 cek jantung di Singapura. Jantungnya gak apa-apa, Dr. Philip Ko bilang. Begitu bondnya keluar, saya hampir stroke di Singapura. Mahal Nepal. Si papi dirawat setahun setengah habis rumah 1. Anaknya bilang, Mi suntik mati papi. Kalau ibu gimana? Dapat izin restu dari anak. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Sikat. Ini enggak. Ibu ini kuat.
Dia nggak lihat jawaban doa, minta sembuh nggak disembuhkan, dia kuat. Bisa nggak kayak ibu ini? Tetap doain papinya. Tetap cukurin jenggotnya, kumisnya. Mamanya bilang, bulan 12, mami papi akan ibadah Natal sama-sama. Loh, papinya koma. Masuk bulan 12. Tiba-tiba mata si papi kebuka. Tuhan lihat di masa antara janji dan penggenapan ada jembatan yang namanya proses. Dia nggak nyalain Tuhan. Dia kuat, bersyukur, doa. Buka matanya si papi. Tangannya bisa bergerak besokannya. 2-3 hari kemudian bisa manggil namanya Desi. Untung bukan Siska. Kalau salah sebut nama selesai. Untung gak salah sebut nama. Berani salah sebut nama selesai. Lo gua N selesai. Tanggal 25 bisa ibadah Natal sama-sama. Yang pertama jadiku. Yang kedua, lihat ayat 10 dan 11. Bagaimana menjadi penerobos. Kita lihat ayat 10 dan 11. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Ada kata senantiasa di ayat 10 dan 11 ada kata terus menerus. Perhatikan ayat 10-11. Ayat 10 ada kata senantiasa, ayat 11 ada kata terus menerus. Berarti kita nggak dikasih bebas dari masalah. Terus menerus, senantiasa. Apa nih yang saya bisa simpulkan dari ayat 10-11? Tolong slide saya. Sama-sama baca. Kita harus apa? Kematian dan. Jadi kita harus senantiasa dan terus menerus. Sama-sama katakan, saya harus senantiasa. Saya harus terus menerus. Memiliki kehidupan yang mencerminkan apa? Jadi maksudnya jasad Yesus saya harus bawa-bawa Pak Pendeta. Maksudnya apa nih kematian Yesus apa nih? Next slide. Membawa kematian Yesus artinya, sama-sama yuk baca 1, 2, dan 3. Menanggung semua. Makanya Paulus bilang di ayat 7, hidupnya, pelayanannya bagaikan bejana. Bejana nggak dianggap. Bejana dilecehkan. Pak, saya sampai kapan sih dilecehkan, dijelekan, difitnah. Diomongin terus. Bahkan pendeta yang omongin saya. Ingat ayat ini, senantiasa, terus menerus. Gak akan bebas, senantiasa terus menerus. Berapa banyak anak Tuhan hidupnya gak mencerminkan Yesus. Minum mabuk, minum mabuk, minum mabuk. Istri sampai pusing lihat suaminya minum mabuk, minum mabuk. Papi kamu minum mabuk terus. Papinya kesinggung daripada kamu wanita, kamu salon terus. Senin salon, Rabu salon, Jumat salon, manicure, pedicure. Pi, aku salon. Bukan untuk aku, untuk kamu. Papinya juga gak mau kalah. Kamu wanita, kamu mesti tahu aku mabuk. Bukan untuk aku, untuk kamu. Kok mabuk untuk aku? Iya supaya kamu kelihatan cantik. Oh, berapa banyak kita masih minum mabuk? Berapa banyak kita masih judi terus? Berapa banyak kita hidupnya gak benar? Berapa banyak rumah tangga Kristen? Saya baru tanganin rumah tangga. Suami istrinya kayak kesetanan. Pi, hatiku udah beku, Pi, beku. Ngadepin kamu udah beku. Si papi juga, ya udah kalau gitu kita cerai aja. Jangan tanya waktu pacaran. Waktu pacaran, aduh,
Halus banget. Mau kemana yang? Kencing. Udah 30 tahun menikah, mau kemana yang? Kencing, iya kan? Gak boleh kasar, mesti sayang. Nah, bagaimana kita bisa membawa kematian dan kebangkitan Yesus? Saya catat di sini kita harus memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Satu ayat sebelum Tuhan kasih 10 perintah Allah, dia tulis begini, apakah engkau mengasihi aku? Kasihilah Tuhan Allahmu. Waktu sebelum Tuhan menyuruh Petrus untuk melayani, dia tanya apakah engkau mengasihi aku? Sebab orang yang mengasihi Tuhan, saya catat di sini, dia akrab dengan Tuhan dan firman-Nya. Orang yang mengasihi Tuhan, saya catat di sini, melihat masalah dari sisi positifnya. Semakin kita positif, semakin cinta, semakin positif. Cintanya habis, negatif dia. Betul nggak? Kalau kita semakin cinta, kita lihat sesuatu jadi positif. Tapi kalau cintanya habis, jangan tanya dah. Saya kasih contoh, ada muda-mudi waktu pacaran, candlelight, makan steak. Padahal kita tiap malam candlelight, pakai lilin cap obor. Lagi makan, si cowoknya bilang, yang lihat alismu bagaikan semut berbaris. Lagi makan, tiba-tiba si cewek bunyi, maaf. Lagi makan bunyi, maaf. Apa cowok bilang? Lanjutkan sayang, bagus buat kesehatan. Makin bunyi gak? Makin bunyi. Saya mau tanya, 30 tahun menikah, masih bunyi gak dia? Lebih dahsyat bunyinya. Tapi apa sih suami bilang? Gue kayak makan di kandang kebo. Waktu pacaran bilangnya apa? Lanjutkan sayang. Kok udah nikah 30 tahun bilang gue kayak makan di kandang kebo? Cintanya habis. Berapa banyak kita juga cintanya habis sama Tuhan. Jadi kita lihat semua negatif. Kita melakukan hal yang tidak baik. Jadi yang kedua, kita harus memiliki kehidupan yang mencerminkan. Ada seorang wanita, dia ini gak bisa tahan emosinya. Dari kecil kalau diomelin papa mamanya, dia lagi pegang apa dilempar ke papa mamanya. Beranjak remaja, berani ada teman sekolahnya yang marahin dia, nyinggung dia. Dia lempar handphone, waktu itu handphone masih segede buat nimpa anjing mati. Dia lempar ke temennya. Masuk usia 21, 22, dia jatuh cinta sama seorang cowok, tapi dia takut nikah. Dia takut nikah, takut dia bunuh suami sama anak-anaknya. Dia jatuh cinta sama seorang cowok ganteng. Akhirnya cowoknya diem aja, dia yang tembak tuh cowok. Hei aku cinta kau, kamu cinta saya enggak? Rupanya nih cowok anak mami. Kalau digentak sekali dia jawab, ya. Singkat cerita nikah mereka. Bulan pertama aman. Bulan kedua aman. Sampai bulan ke-6. Tiba-tiba. Mau tahu ya tiba-tiba apa ya? Kasih tahu enggak ya? Si suami ngigo, sebut nama perempuan lain. Saya mau tanya ibu-ibu tempat ini. Saya kasih nama ini kelompok A, kelompok B. Bu, kalau suamimu ngigo sebut nama perempuan lain, apa yang kau lakukan, Bu?
Dipotong, wah lebih sadis daripada PKI. Dipotong. Lebih sadis engkau Bu daripada PKI, nggak nyangka saya. Nggak nyangka aku. Dipotong. Inna ilahi wa inna ilahi roji'un. Dipotong. Kelompok B jangan ketawa-ketawa aja. Kalau engkau Bu, kalau suamimu ngigo sebut nama perempuan lain, apa yang kau lakukan? Siram air panas, wow lebih gila. Kayak cecek dia dimatiin pelan-pelan kayak cecek. Ya kan, di Surabaya ada cecek nggak ya? Saya nggak pernah lihat di Surabaya ada cecek. Tahu nggak apa yang ibu ini lakukan? Dia pukulin pakai ban. Kepalanya kan gede, ban-ban Amerika tuh kepalanya gede. Pak Pendeta tahu film Passion of Christ gak? Yang Yesusnya sampai hancur. Begitulah suami saya. Habis. Tapi digebukin istrinya, suaminya diam aja. Istrinya ini bukan anak Tuhan. Suaminya anak Tuhan. Suaminya udah injilin istrinya gak terima-terima Yesus. Tapi momen digebukin itu dia diam aja. Maminya kaget. Besok pagi tanya, kok kamu aku gebukin diam aja? Aku punya Yesus. Saat itu juga terima Yesus. Padahal sebelumnya udah nginjilin sampai mulutnya berbusa. Aneh ya nginjilin sampai mulut berbusa. Nelan Rinso kali. Terus siapa itu perempuan lain? Oh pacar lamaku gak disetujuin karena beda keyakinan. Bukan yakin satu ganteng satu jelek, bukan. Beda agama. Maaf dah. Dia terima Yesus. Kalau kita mencerminkan kematian dan kehidupan Yesus, sekeras apapun suami kita, Tuhan akan jamah dia. Yang ketiga, yang pertama kuat, yang kedua bawa kematian kebangkitan Yesus, yang ketiga ayat 13. 2 Korintus 4:13. Baca sama-sama. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, aku percaya, dan aku berkata-kata, maka aku juga percaya dan sebab itu juga kami berkata-kata. Apa yang harus kita lakukan supaya menjadi penerobos? Next slide. Saya catat di sini, kita harus berjalan dalam. Bagaimana Pak Pendeta berjalan dalam iman? Saya udah tahu, bosan dengerin iman. Apa sih itu iman? Definisinya. Ibrani 11 ayat 1 bagian B katakan, dalam bahasa aslinya bilang ini, pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Bapak Ibu ibadahnya tidak sia-sia. Karena apakah aku menjumpai iman, apakah aku jumpai pengalamanmu berjalan dengan aku? Jadi kita nggak usah khawatir, nggak masuk surga. Kalau Bapak Ibu punya pengalaman, mantap itu. Dan iman itu hadir dalam jiwa manusia. Lihat tadi ayat 13, roh iman. Roh iman. Jadi iman hadir dalam jiwa manusia. Lihat Mazmur 25 ayat yang kedua. Mazmur 25 ayat 2. Mazmur 25 ayat 2, tolong tampilkan ayatnya. Mazmur 25 ayat 2. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah Daud percaya kepada Tuhan. Tapi dia terangkan bagaimana langkahnya. Lihat ayat 1-nya. Langkahnya lihat ayat 1-nya. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Iman beroperasi maksimal atau tidak tergantung struktur jiwa yang menampungnya. Iman gak bisa diukur besar, kecil, besar, kecil. Iman gak bisa diukur, yang bisa diukur apa? Struktur jiwa yang menampungnya. Iman gak bisa kerja di jiwa yang takut, iman gak bisa kerja di jiwa yang khawatir, iman gak bisa kerja di jiwa yang busuk,
yang jelek, suka ngomongin orang, pendeta, ngomongin suami. Ibu-ibu kalau ngumpul tuh demen banget ngomongin suami. Nggak bisa. Nah, bagaimana tandanya iman kita hidup atau mati? Bapak Ibu punya HP, saya punya HP. Tapi Bapak Ibu nggak tahu HP saya mati. Jangan kau bilang saya punya iman, imanmu mati. Bagaimana Pak Pendeta tandanya iman saya hidup? Iman yang hidup ditandai dengan ini. Saudara masih haus gak sama Tuhan? Bapak Ibu datang ibadah ada rasa haus gak? Kangen gak sama Tuhan? Siapa yang datang ke tempat ini masih ada rasa haus kangen sama Tuhan? Kalau sekedar rutinitas, KTP Kristen, musik gereja gak ada rasa haus, kangen, kosong. Tiap hari gak doa, baca Alkitab, aman aja. Gak ada gelisah. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang menggelisahkan orang. Kalau tiap hari kau gak baca Alkitab, doa, hatimu gak gelisah, mati imanmu. Makanya Bapak Ibu perlu bergereja di tempat ini. Gembala saudara, membawa saudara supaya apa? Jiwamu sehat. Dapat firman, pujian. Ya. Jadi, kita harus berjalan dalam iman. Yang keempat, yang terakhir. Ayat 12, 2 Korintus 4 ayat 12. Saudara lihat di sini ada perubahan fokus yang sangat cepat. Maka demikianlah maut, bagian A masih ngomongin maut. Bagian B ngomongin pelayanan Paulus. Ini perubahan fokus yang cepat. Saya mau bahas bagian B-nya. Apa yang keempat? Nah, tulisan Paulus tuh mesti digali. Alkitab kita kan seringkali saya bilang ada 3 bagian isinya. Berisi hal-hal praktis, baca langsung ngerti. Jangan mencuri, jangan membunuh, ngerti kita. Tapi ada bagian philosophical, theological. Ada yang mesti digali, nah tulisan Paulus mesti digali. Yang ketiga, Alkitab berisi pengalaman hidup tokoh-tokoh Alkitab berjalan bersama dengan Tuhannya. Ada kisah Ayub, Daud, Abraham. Nah ini mesti kita gali, apa? Hidup giat di dalam kamu. Artinya apa? Next slide. Yang terakhir, kita harus memberi buah. Ada hubungannya buah dengan terobosan. Saudara pikir buah gak ada hubungannya dengan terobosan? Ada. Ayat paling terakhir, Yohanes 15:16. Yohanes 15:16, baca sama-sama. Bukan kamu dan aku dan buahmu itu tetap. Ada hubungannya buah dengan terobosan. Supaya apa? Apa yang kamu minta. Anak Tuhan mesti berbuah. Buah pertobatan, buah roh. Dan bukan hanya berbuah. Buahmu tetap. Kenapa doaku gak dijawab Tuhan? Buahmu gak tetap. Gak konsisten. Tetap sabar. Diselingkuhin. Tetap sayang, ditabok, tetap ampuni. Untuk tetap enggak gampang. Tapi kalau buahmu tetap, janji Tuhan nyata dalam hidupmu. Saya tutup dengan kesaksian ini. Ada seorang namanya Lydia. Pendek, gemuk, kacamatanya minus 15, mulutnya mengok. Ipar saya minus 13. Ipar saya, adik saya punya istri minusnya 13. Ini tebal kayak kaca nako, kacamatanya. Mulut mengok, pendek, gemuk. Saya mau tanya Bapak Ibu, model begini cepat atau lama dapat jodohnya? Lama.
Untuk dapat jodoh kan 3B. Berdoa, berusaha, dan bercermin alias ngaca. Tanya sama Lydia, suaminya nanti mau model apa? Lydia akan jawab, direktur bank. Nggak dapat tukang cincau aja udah mujizat, alhamdulillah. Direktur bank. Bisa nggak Tuhan jawab? Satu saat. Ini kan yang saudara tunggu-tunggu, satu saat. Direktur bank datang ke kotanya Lydia. Direktur bank wangi, pria metropolitan. Cas. Rambut klimis. Ganteng. Banyak utang sama orang banyak duit. Beda, banyak utang jalannya loyo. Jadi kalau teman-teman saudara masuk gereja, jalannya begini, udah lupain aja utangnya. Kita nggak usah pamer, pakai emas apa nggak usah. Gaya jalan aja udah bisa beda. Loksoy, lemes. Direktur bank jalannya beda. Kayak, ya nggak beda sama saya lah. Set, baliknya aja beda. Ke kotanya Lydia. Sabtu, Minggu mau gereja, dia bisnisnya Senin. Dia tanya reception, di mana gereja? Saya nggak tahu, aku beda agama. Tanya supir taksi. Supir taksi mah hafal di mana gereja. Dan prinsip supir taksi, lebih jauh lebih baik. Dia bawa ke gereja teman saya ini, jauh banget. Direktur bank naik taksi. Direktur bank naik taksi sama kita naik taksi beda. Kita naik taksi kayak nonton sepak bola. Ya goban, ya 100, ya 150, ya. Kita gitu kan naik taksi kan. Tuh yang ketawa pelakunya semua tuh. Direktur bank naik taksi. Lihat kanan, lihat kiri, nggak dilihat argo. Sampai di gereja Lydia. Di gereja Lydia ada sekelompok wanita jomblo. Single itu pilihan, jomblo itu nasib. Ya. Duduk di depan sini. Kita kasih nama kelompok Cherry Bell. Masih ingat Cherry Bell? You are beautiful, beautiful. Cibi. Masih ingat ya? Setelah selesai ibadah, wanita-wanita jomblo ini deketin direktur bank. Tapi kok dingin aja ya? Badannya dingin aja, matanya. Kita kan bisa tahu dari mata kan? Orang suka sama kita apa enggak kan? Mata ibu-ibu bisa buat banyak orang murtad loh. Direkturnya tanya, kamu gak punya teman lagi yang lain? Oh ada teman kita satu, Lydia. Di sekolah minggu, panggil Lydia. Dipanggil lah. Ketemulah Lydia dengan direktur bank ini. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata ke hati. Prikitiu. Singkat cerita. Mereka pacaran dan nikah. Kita semua tanya-tanya kok mau direktur bank sama Lydia ini? Betul nggak? Ternyata direktur bank ini punya kelainan di mata. Direktur bank ini dari kelas 1 SD kalau buat garis lurus pasti mengok. Jadi dia lihat yang lempeng mengok, yang mengok jadi lempeng. Dia bilang gini, selama ini kulihat semua wanita mulutnya mengok. Baru kali ini aku lihat wanita yang mulutnya lempeng. Kalau Tuhan mau jawab doa saudara, nggak ada yang mustahil bagi dia. Selalu ada jalan keluar bagi Yesus. Tuhan berkati saudara. Yuk bangkit berdiri saudara.